Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Fa insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga Islam kita, jaga iman kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita semua, Ayahanda Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Sagaf, Ustaz Muhyiddin, akhina lillah wa fillah, Syekh Mahir bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Smir. Semoga beliau panjang umur, semua sehat walafiat. Apal Bib, karena ini teman main sepeda dari kecil. Subhanallah. Dari umur berapa ya? Dari SD. Baliknya bareng mungkin Bib. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama, duduk bersama, merupakan satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang-orang yang khas. Dalam Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau mengatakan tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Maulud ini, pembacaan maulud, kalau Habib Ali terangkan dalam kitab mauludnya, itu tashwiqan lisami'in, untuk biar orang-orang yang baca ini, yang mendengarkan maulid ini tambah rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dapat sama rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semua orang. Min khawasil mu'minin, untuk orang-orang khusus saja. Tidak semua orang bisa dapat rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita alhamdulillah digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang rindu sama Nabi, yang rindu sama para aslafun salihin. Bukan orang khawasil mu'minin lagi, tapi min khasil mu'minin, termasuk orang yang khusus, dikhususkan lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya, kita ini manusia. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan di muka bumi ini banyak makhluk. Ada bumi, ada langit, ada malaikat, ada jin, ada syaitan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia. Karena manusia ini sebaik-baik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal, tapi tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nafsu. Sehingga hidupnya itu semua untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal dan nafsu, tapi akalnya dikalahkan sama nafsunya. Hewan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nafsu, tidak dikasih akal. Jadi kerjaannya cuma makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Nah, kita dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi manusia. Ada namanya akal, ada namanya nafsu, dan kita bisa imbangi sama yang namanya akal dan sama yang namanya nafsu. Coba bayangkan kalau kita jadi kambing, mau jadi kambing. Nah, dipotong, gemuk sedikit dipotong, kurus sedikit dibuang di pinggir sampah. Alhamdulillah sama Allah subhanahu wa ta'ala digolongkan menjadi manusia. Dari manusia dikhususkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita menjadi golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita digolongkan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sudah khusus lagi. Bukan tergolong orang yang beriman dan orang yang mengimani Rasul saja, tapi sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundu khuliqal Adam, semenjak diciptakan Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, sampai diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhir ini yang menjadi sebaik-baik umat. Jadi orang-orang yang termasuk sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena ada di antara umat Nabi Muhammad SAW ini yang cinta Nabi tapi tidak cinta keluarga Nabi. Banyak bukan? Banyak. Nah, ada yang cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan tidak cinta sama sahabat Nabi. Ada enggak? Ada. Banyak orang yang melaknat sahabat Nabi, banyak orang yang melaknat istri-istri Nabi, wal'iyadzubillah min dzalik. Begitu juga banyak orang-orang yang tidak mencintai keluarga Nabi dan menjadi nawasib pembenci ahlul bait Nabi, wal'iyadzubillah min dzalik. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mencintai Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari kekhususan ini semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, hal itu masih ditanamkan dalam hati kita. Apa feedback balik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Balasan balik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kita cinta sama anak cucu Nabi. Seberapa cinta sih Anda sama anak cucu Nabi? Sudah apa yang kita perjuangkan buat anak cucu Nabi Muhammad SAW? Harta, tidak butuh harta. Nah, dunia fan, semua bakal hilang, semua bakal habis, angus. Ada unlimitednya, semua pasti ada bekasnya, kuotanya segini. Cinta apa yang kita kasihkan sama keluarga Nabi Muhammad SAW? Sudah betul-betul tiru keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tadi. Bagaimana kisahnya beliau? Orang di zamannya beliau tidak tahu kalau beliau wali. Orang besar ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa keturunannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Cucunya semua masyhur, terkenal di Hauli. Dan kita tahu sejarahnya, kita tahu kuburannya. Tapi di zaman itu kakeknya tidak ada yang tahu kalau kakeknya ini wali. Nah, luar biasa makamnya beliau. Bahkan beliau punya murid. Siapa muridnya beliau? Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Siapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Mujaddid Alawiyin. Orang yang memperbaharui Thariqah Alawiyah, yang kitabnya sampai hari ini kita baca, yang sampai hari ini pembahasannya tidak selesai-selesai, bahkan dicetak dalam berbagai bahasa. Karena dari zaman itu sampai zaman ini, sampai akhir zaman relate, sesuai dengan keadaan zaman. Mohon maaf, yang ngarang kitabnya ini Habib Abdullah Al-Haddad matanya tidak ngelihat. Beda sama kita, setiap hari ngelihat rok pendek, ngelihat perempuan, waliyadzubillah min dzalik, ngelihat Instagram dan lain sebagainya. Ini matanya tidak lihat, bisa menghasilkan 10 kitab yang sampai hari ini dan sampai masa yang akan datang bermanfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Tidak khusus buat keluarga Nabi. Kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini luar biasa. Bahkan kata beliau, diwannya aja, diwan itu kumpulan syair qasidahnya beliau. Ada ilmu-ilmunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dititipkan di diwan yang tidak ada di kitab-kitab lain. Kalau kita mau pelajari, ini sebatas syairnya aja. Nah, wakif orangnya, sosoknya kalau di depan kita bagaimana? Mau bicara apa kita kalau di depannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Di zaman itu tidak ada yang tahu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad illa Habib Ahmad bin Zain, muridnya beliau, sahib Risalah Al-Jami'ah. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, alamatud dunia sebutannya.
Ketika Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih meninggal, itu 13 ilmu meninggal bareng Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Selesai, tidak ada ilmu 13 ini. Ini muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang tahu 3 orang. Tetangganya tidak tahu. Ini tahunya Habib Abdullah Haddad setiap hari jalan ke masjid, matanya tidak kelihatan, dituntun sama orang. Tapi yang tahu Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi tinggalnya di mana? Di Hautah. Jauh dari Talim. Subuh berangkat, sore pulang. Setiap hari. Ini hujan, kok tidak mau berangkat. Betul tidak, Bib? Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai orang ini sebagian ada cerita. Satu anak ini disuruh sama abahnya. Ini saking masturnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Suruh garib Idul Fitri, dekat hari raya Idul Fitri. Suruh ngasah pisaunya. Ini mau hari raya, syuf ya waladi, ente asah pisau ini biar sedikit lancip. Jadi kalau buat hari raya, nyembelihnya gampang. Lalu gimana anak harus melancipkan pisau ini? Ya ke Haddad. Haddad itu tukang besi. Ke Haddad. Ya sudah. Dibawa bukan ke tukang besi, tapi dibawa ke rumahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ngertinya ini Haddad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Assalamualaikum, Sofi Haddad, anak disuruh walidi, suruh naruh pisau ini buat lebaran. Nanti anak ambil. Ditolak sama Abdullah bin Al-Haddad. Tidak ditolak. Coba kalau kita, saya bukan tukang besi. Diambil. Ya nanti kau 3 hari lagi balik ke sini. Nah, sudah. Pulang dia ke tempatnya abahnya. Ditanya sama abahnya. Sudah kau taruh tukang besi? Sudah. Aman, katanya 3 hari lagi jadi. Abahnya curiga. Tukang besi di mana? Di pasar apa di mana? Oh enggak, tukang besi yang di daerah Hawi itu. Rumahnya di daerah Hawi. La haula wala quwata illa billah. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang besar. Ente kasih pisau suruh ngasah pisau. Tapi sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikerjakan pisaunya. Dijadikan selesai, tidak pernah nolak. Ini bayangkan sampai anak kecil di kota Tarim itu tidak tahu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau beliau ini orang alim luar biasa. Kalau tidak nyontoh mereka, kita ini mau nyontoh siapa sih? Siapa yang mau kita contoh? Kita mau nyenengkan para salafun saleh. Setiap hari kita dengarkan ini, kita tawasul sama haula sadatul alawiyin wa masyayikhina al-kiram kulluhum. Kita dapat rahmat pasti. Inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Kalau kita nyebut-nyebut orang soleh, pasti turun rahmat. Berapa orang soleh kita sebut tadi? Berapa tawasul yang kita sebut tadi? Hampir setiap minggu kita sebut tawasul sama para orang-orang soleh. Dengarkan kisahnya orang soleh. Tapi yang menyenangkan mereka apa? Wa mimma, kata Habib Ali apa? Wa mimma yasurru qalba minni luzumakum tariqata abai wa ajdadi. Kata Habib Ali, yang menyenangkan hati saya, itu kalian semua luzum ittiba tariqahnya para pendahulu kita, para ajdadun salihun. Tariqahnya Habib Ali bin Muhammad, tariqahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tariqahnya Imam Haddad, tariqahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tariqahnya para aslafun salihun. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Kalau tidak sesuai dengan mereka jangan diikuti. Baik, tapi ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jalan tol cepat. Ada apa pakai jalan yang lain? Bodoh lah. Dikasih jalan tol cepat langsung menuju Allah Subhanahu wa taala, mau pilih jalan yang berkelok-kelok tidak jelas tujuannya sampai mana. Apa yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf? Semua dari Hadrah Basau dan Burdah, semua niru siapa sih? Buat sendiri, narang sendiri. Enggak. Baca yang sudah dikarang sama orang-orang soleh, diistiqomahkan bacaannya. Apalagi Hadrah Basaudan ini luar biasa. Kalau kita ini hadir Hadrah Basaudan, kalau kita rasakan betul, ruhaniyahnya pasti dapat lebih dari majelis-majelis yang lain. Ruhaniyahnya dapat karena kita nyebut orang-orang soleh, tidak ada tawasul selain sama orang-orang soleh. Kita yakin pasti mereka orang-orang soleh ini hadir bersama kita, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan Nabi Muhammad SAW itu senantiasa sama kita. Nabi itu senantiasa sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya di antara kalian ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat itu cuma untuk para sahabat saja? Dan Al-Qur'an berlaku sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah.
Allah memberikan keterangan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi SAW dekat bersama kita. Tapi ada yang buta, kasat mata, tidak dilihat, dihijab sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa lihat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan tadi kisahnya Habib bin Abdurrahman Al-Atas. Kalau saya tidak lihat Nabi sekejap saja, saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang yang beriman. Karena apa? Betul-betul dihadirkan Nabi Muhammad SAW di hadapannya. Dan lihat langsung sama Nabi Muhammad SAW. Af'al wal aqwal semua itu dituntun sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum bisa lihat Nabi, kalau kita belum bisa lihat orang soleh hadir di majlis, para aslafun soleh hadir di majlis, rasakan sebagaimana kita berasa bahwa mereka ini hadir. Piye itu kalau jenengan ini sampai bahasa Jawa akhirnya. Bagaimana sih kalau orang-orang soleh ini ada di hadapan kita? Bayangkan ini Habib Abdullah Haddad, sebelahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sebelahnya Habib Ali Habsyi. Apa yang kita lakukan? Walaupun bukan mereka semua, tapi coba hadirkan pelan-pelan. Bayangkan lagi kalau itu Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita berani macam-macam, tidak menolehkan pandangan, khusyuk, khudur, tidak repot sama apa-apa, tidak bingung sama apa-apa. Kalau bisa kita hadirkan di majelis, luar biasa. Kalau kita bisa hadirkan di kehidupan kita, tidak mungkin berani maksiat. Ada berani maksiat depan Nabi Muhammad SAW, tidak kober. Tidak ada waktu buat maksiat depan Nabi Muhammad SAW. Pasti sibuk untuk istilahnya khidmat sama Nabi Muhammad SAW. Para aslafun saleh itu mereka dikasih hidup sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa-apa. Kalau sudah tahu nikmatnya bisa jumpa sama Nabi, sebetulnya mereka ini tidak pengen panjang-panjang umurnya. Pengen cepat mati, pengen cepat jumpa sama Nabi Muhammad SAW. Tapi mau meninggalkan ilmu-ilmu, mau meninggalkan cara-cara kepada para penerusnya untuk bisa apa yang dirasakan oleh mereka dan bahkan lebih. Dan bahkan lebih. Nah, kita ini dikasih pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan khusus-khusus. Sudah diberikan khususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Feedbacknya, timbal baliknya tadi ikuti apa yang dikerjakan oleh as-salafun saleh. Kalau ikuti sama Nabi Muhammad SAW langsung, tidak mungkin mampu. Nabi itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Ada yang semalam sholat sampai kakinya bengkak. Tidak mungkin, mustahil. Kecuali kalau punya hajat. Ya Allah, saya ini pengen nikah. Yang ngomong juga pengen nikah, insya Allah. Saya ini pengen nikah. Sholat 1000 rakaat. Begitu hajatnya kabul, sholatnya ditinggal. Ya sudah kabul hajatnya. Tak korting aja diskon 50%. Besok sholatnya 100 rakaat aja. Besoknya diskon lagi 50, besoknya libur 80 tahun. Punya hajat pengen beli Alphard. Ya Rob, puasa Senin Kemis. Alphardnya kebeli, selesai Senin Kemisnya. Ketemu lagi di mahsyar. Udah, butuhnya sama Allah kalau punya hajat aja. Tapi kalau tidak punya hajat, tidak butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah senantiasa sama kita. Allah Subhanahu Wa Taala ini bersama kita semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dimanapun kita berada. Kalau kita minta, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kita tidak minta. Kita ini mintanya cuma urusan dunia, dan dunia. Tidak pernah urusan ya Allah, saya pengen bisa belajar agama yang baik. Ya Allah, saya pengen istiqomah hadir majelis taklim. Ya Allah, saya pengen istiqomah bisa khidmat sama guru saya, bisa khidmat sama keluarga Nabi Muhammad SAW, bisa khidmat sama keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah minta itu. Kerasa sudah aman. Saya ini sudah cinta sama keluarga Nabi, sudah cinta sama ahlul bait Nabi, sudah khidmat sama beliau-beliau. Sudah semua super power. Itu padahal tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak minta ganjaran apapun. Illal mawaddata fil qurba, kecuali berbuat baik sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah,
Kita kaca sama diri kita pribadi. Sudah kita berbuat baik sama keluarga Nabi? Sudah kita beramal soleh? Sudahkah kita niru apa yang dilakukan oleh para aslafun salihun? Itu jadi PR kita masing-masing. InsyaAllah sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat untuk antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.